saya akan mewawancarai kakak tingkat saya. Silahkan untuk abang perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke guys, perkenalkan nama saya Salud Orif dari Universitas Steril Pas Bitung, jurusan Penjaskes semester 5. Ya. Baik, langsung saja ya bang. Di sini saya akan mewawancari abang dengan tema dampak globalisasi terhadap nilai sosial dan moral generasi muda Indonesia. Nah, menurut abang, bagaimana perubahan sopan santun anak muda sekarang jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Jadi sopan santun dari zaman dulu sama sekarang perbedaan. Ya, perbedaannya. Jadi kalau perbedaan zaman dulu kan tidak ada teknologi kayak handphone yang mempengaruhi jiwa anak. Jadi sopan santun itu melekat dalam pendidikan agama yang sangat berat kalau zaman dulu. Jadi anak itu hanya mengenal permainannya kayak hanya mengenal itu kayak ngaji dan usah bersekolah, tidak tahu mengenal tentang handphone. Jadi itu tidak ada handphone, mungkin anak-anak itu cenderung bermain, belajar, dan ketika malam itu mengaji gitu. Jadi erat dengan tradisional dan norma-norma keislaman, keagamaan gitu ya. Untuk di era zaman sekarang itu terpengaruhi oleh globalisasi zaman gitu ya, kemajuan teknologi gitu. Jadi anak zaman sekarang itu terpengaruhi oleh teknologi gitu. Jadi kan anak zaman sekarang tuh yang kecil-kecil sudah mengenal gadget ya, HP juga bisa mempengaruhi dalam pikiran anak gitu, kayak melihat perilaku yang negatif dan positifnya gitu ya. Jadi cenderung zaman sekarang itu sopan santun agak kurang gitu dari anak-anak zaman sekarang. Si gadget zaman sekarang. Jadi kurangnya sopan santun ada dari zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Dulu. Ya, baik. Selanjutnya, apa langkah terbaik agar sopan santun dan moral tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan anak muda? Menurut abang sendiri bagaimana? Menurut saya agar sopan santun di zaman sekarang itu Ya. tidak terpengaruhi yang lain gitu. Menurut saya kita berbaur dengan yang lain, tetapi tetap kita harus ada batasan. Oh iya. Kayak perilaku yang mana yang baik nih yang tiru dan mana yang buruk itu tinggalkan. Ya. Jadi itu terpengaruh dari diri sendiri. Gimana kita banyak kalau sekarang orang baik berarti bergabung dengan orang yang baik. Jadi kita melihat potensi kita sendiri. Ya. Jangan terpengaruhi oleh kemajuan zaman. Tetap kita harus punya batasan. Sopan santun dalam diri sendiri. Dan membuat norma dalam agama. Baik. Selanjutnya, apakah berkurangnya sopan santun lebih disebabkan oleh keluarga, teman atau media sosial? Ini mempengaruhi media sosial. Karena keluarga itu jarang kita sepertinya jarang gitu. Oh iya iya. Jadi benar pasti keluarga itu kita dengan seperti yang baik. Baik, bang, mungkin segitu aja ya wawancara kali ini. Oke, teman-teman, jika ada salah kata dari saya maupun dari abang yang saya wawancarai, mohon dimaklumi ya. Baik, selebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Dulestari dari jurusan Penjaskes semester 1 kelas 1A dan kelompok 5 PKN. Di sini saya akan mewawancarai kakak tingkat dengan tema dampak globalisasi terhadap nilai sosial dan moral generasi muda Indonesia. Sebelum diwawancarai, alangkah baiknya memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurawaddin dan sekarang saya udah semester 3. Saya akan diwawancari oleh adik kelas. Ya, Ya, silakan. baik. Kita akan mengajukan pertanyaan. Menurut Abang, mengapa globalisasi bisa menyebabkan generasi muda kecanduan gadget? Karena dari globalisasi ini itu khususnya pada dunia perdigital ataupun teknologi, abad demi abad dan tahun demi tahun itu sudah semakin maju dan pesat. Jadi sebagai anak muda juga pasti akan bisa dipengaruhi oleh teknologi tersebut kalau misalnya anak muda itu tidak bisa mengontrol dari teknologi tersebut. Nah, kenapa kalau misalnya anak muda zaman sekarang nih kebanyakan kecanduan main gadget? Karena yang pertama itu kurangnya perhatian dari orang tua.
misalnya dari globalisasi teknologi ini, pastinya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Apa sih dampak positifnya itu? Yang pertama bisa berkomunikasi. Kalau dulu itu kita itu berkomunikasi dengan cara mengirim surat. Dalam cara mengirim surat itu harusnya itu melebihi batas waktu lah, misalnya nggak singkat, jadi harus berapa hari, berapa bulan itu baru sampai. Nah, ada lagi pas tahun 19-an era Soekarno itu ada telepon kabel. Sama telepon kabel bisa, tetapi itu membutuhkan biaya seperti biaya itu bisa koin emas ataupun yang lain-lain. Nah, jadi beriring masa lah ya, jadi global itu juga mempunyai pemikiran yang luas. Pastinya pada zaman sekarang ini ada komunikasinya, ketika komunikasi dengan orang luar itu tidak bertahun-tahun, tetapi sekarang itu singkat. Nah, itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua yaitu kita bisa mendapatkan informasi dari apapun itu, dari di internet ataupun yang sekarang dinamakan AI. Nah, itu. Ya, lalu ada pun dampak negatifnya menurut Abang apa saja gitu? Nah, dari dampak positif juga pasti akan ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu yang tadi saya jelaskan, yaitu kecanduan gadget. Nah, jadi yang pertama kecanduan gadget, yang kedua adanya pornografi ataupun situs-situs yang merugikan anak bangsa sekarang seperti judi slot dan yang lain-lain. Nah, solusi dari Abang untuk cara mengatasi generasi muda ini agar tidak kecanduan gadget tuh seperti apa sih, Bang? Nah, jadi bagaimana solusinya untuk bisa menangani dari permasalahan ini? Nah, jadi menanganinya itu kita itu harus mendidik anak muda bangsa sekarang dengan cara mengadakan event ataupun kajian tentang bahayanya gadget pada masa ini, dan juga untuk orang tua juga harus bisa memperhatikan si anak tersebut supaya anak tersebut itu bisa didisiplinkan, nah, supaya tidak kecanduan. Oke, baik. Mungkin segitu saja wawancara kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Marman Gibran. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan semester 1 kelas 1A. Saya dari kelompok 5 PKN. Di sini saya ingin mewawancarai kakak tingkat dengan tema dampak globalisasi terhadap nilai sosial dan moral generasi muda Indonesia. Sebelum mulai sesi wawancara, siap untuk perkenalkan diri, Kak? Oke, baik. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvin Vitalesi. Saya dari Prodi Bahasa Inggris semester 5. Dan di sini saya akan diwawancarai oleh adik tingkat yaitu Gibran. Oke, mulai saja langsung bertanya. Ya, Bang. Menurut Abang, bagaimana lingkungan keluarga dapat mengurangi dampak negatif globalisasi terhadap moral anak? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab sedikit pertanyaannya. Yang saya ketahui mengurangi apa tadi? Maaf lupa. Dampak Negatif. Oke, mengurangi dampak negatif terhadap anak di zaman sekarang itu, kita itu udah tergantung pada gadget atau HP, smartphone lah. Kita itu kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Karena apa? Sekarang ini bisa dibilang keluarga itu udah memegang HP semua atau gadget. Jadi susah juga buat komunikasi sama anak dan keluarga. Jadi kalau orang tua udah memegang gadget atau fokus kepada HP-nya, udah sulit untuk berkomunikasi sama anaknya. Sama halnya juga dengan anak kita sendiri. Kalau kita udah fokus kepada gadget kita juga sulit komunikasi sama orang tua kita. Jadi dampak negatifnya itu bisa dibilang kurang mendapatkan perhatian, kita kurang diperhatiin oleh orang tua kita juga nggak mencari perhatian ke orang tua kita.
itu lebih fokus ke dunia luar ketimbang HP. Mereka itu menaati aturan, tata tertib. Kalau teguran orang tua mereka dengar. Soalnya apa? Karena mereka itu lebih fokusnya itu ke alam bebas. Jadi kalau contohnya kalau mereka main maghrib udah mereka balik. Terus kalau orang tuanya itu kalau maghrib mereka cariin. Kalau sekarang itu ya udah pakai gadget HP, jadi bodo amat lah. Anak mau main sampai jam berapa, mau dari pagi tunggu pagi juga gak ada yang memperhatiin. Jadi bisa dibilang sulit lah kalau di zaman sekarang itu. Udah zaman modern lah bisa dibilang, jadi susah berkomunikasi. Jadi kita